Ada nggak korelasi antara tudingan ijazah palsu dengan penurunan tingkat kedisukaan? Saya menduga ada. Pak Jokowi sepertinya pada posisi di mana tidak boleh ada pihak lain di luar dari institusi hukum yang memaksa seorang beliau untuk menunjukkan bahwa ijazahnya asli. Apa yang baik atau apa yang masih kurang dari pemerintahan sekarang semua tertutup oleh drama atau gimmick yang menurut saya nggak perlu. Orang-orang yang selama ini mengkritik Pak Jokowi itu kan berani sekali, tetapi sasaran tembak mereka sasaran tembak yang lemah karena sudah tidak punya kuasa. Mereka tidak berani mengarahkan sasaran tembak itu ke yang punya kuasa. Saya juga terkesan pada Pak Prabowo ini nggak mau 2 kali ya. Udah capek juga dia. Secara politik itu menguntungkan keputusan MK buat banyak pihak. Partai ini kan sepertinya itu merasa terganggu karena banyak sekali ya kewenangan mereka yang istilah mereka diserobot oleh MK. Masih ada pertanyaan nggak? Enggak. Kita move ke. Iya. Kasar banget tuh. Iya. Langsung aja Bang. Ini ijazah Jokowi ini asli Bang. Gimana nih Bang? Abang Kita nggak ngomongin MK. Iya nanti aja ijazah dulu. Gimana? Sebenarnya kalau saya nggak mau berdebat asli atau enggak. Ya tentu. Enggak, maksud saya kenapa masih diomongin terus gitu. Ijazah Ini berkaitan sama datanya Prof Burhan. Begini, penontonnya banyak. Kalau ini kita ngobrol-ngobrol gini belum tentu banyak penontonnya. Malas lah apa Prof Burhan gini-gini. Julfan lagi celoteh-celoteh aja. Budi lagi nih bercanda-bercanda aja sama Ari. Malas. Tapi kalau kita bicara Jokowi ijazahnya palsu atau tidak? Waduh itu viewernya cepat sekali naik. 1 jam 200.000 tuh. Tapi kan Jokowi dibicarakan terus kan. Karena menurut data Prof Burhan terakhir tingkat kesukaan, itu kan level kesukaan ya. Publik terhadap Jokowi itu pasti angkanya 72%. Tinggi sekali. Meskipun turun. Itu penting tuh. Ini fakta gimana sih Prof? Ini terakhir kita masih 72 kata. Iya Prof masih 72. Masih tinggi tetapi dibanding survei pada waktu beliau masih menjadi presiden itu turun cukup jauh. Tapi influence soal ijazah ini terhadap Jokowi ini gimana Prof? Saya sendiri tidak punya data yang yang lengkap ya, tetapi kita punya, karena kan surveinya itu pertanyaan tentang kedisukaan terhadap Jokowi dengan soal ijazah itu tidak dalam satu survei yang sama, jadi kita nggak bisa bikin analisis korelasi ya. Tetapi saya menduga tudingan ijazah palsu turut menurunkan tingkat kedisukaan terhadap Pak Jokowi. Jadi mengapa saya sebutkan di podcast ini juga soal 72% itu ini penting, karena meskipun saya banyak juga dibully ya, terutama mereka yang anti Jokowi. Kan saya pada saat itu menjelaskan dengan lengkap ya, karena sebagai peneliti saya tidak mau menutupi satu fakta dan mengangkat fakta yang lain. Ya. Jadi clear bahwa tingkat kedisukaan terhadap Jokowi itu masih di atas 70%, tepatnya 72. Artinya relatif masih tinggi. Dan itu survei dilakukan 8 bulan setelah beliau tidak lagi menjadi presiden. Tetapi nih Bang, tunggu sebentar Bang. Oh ya. Tetapi saya bukan motong nih, mau nanya aja. Ya itu motong Bang. Bukan, maksudnya supaya lengkap. Dibandingkan dengan SBY ketika tidak menjadi presiden lagi berapa tuh? Pak SBY 90% lebih. Setelah nggak jadi presiden. Ini survei yang sama ya. Jadi poin saya. Sekarang atau dulu? Ini survei yang sama dengan zaman Pak Jokowi. Oh, di hari sekarang. Bukan. Jadi kita punya pertanyaan bukan hanya tingkat kedisukaan terhadap Pak Jokowi, tapi juga terhadap Pak Habibie, terhadap mantan-mantan presiden yang lain. Biar saya tidak dianggap khusus tentang Pak Jokowi saja. Semuanya terhadap Ibu Mega. Kan perlu ini. Kau ini kadang-kadang. Tapi belum saya belum selesai dan ini penting. 72% itu di mata pendukung Pak Jokowi masih tinggi. Tapi saya menyampaikan data yang lengkap, bukan hanya
melihatnya dari perspektif waktu survei dilakukan 8 bulan setelah beliau tidak lagi menjadi presiden. Kita lihat data waktu beliau menjadi presiden berapa. Nah, waktu beliau masih menjadi presiden, terutama pas tinggi-tingginya, tingkat kedisukaannya itu 90%. Oh sempat 90 Prof ya? Kemudian jelang Pilpres 2024 jadi 86%. Masih menjadi presiden, tetapi menjelang pemilu Februari 2024. Ada pertanyaan itu kita masukkan. Kenapa turun 4%? Karena beliau sudah terlihat mendukung Pak Prabowo. Jadi ada pendukung beliau yang segmen PD Perjuangan yang tidak lagi suka. Tapi belakangan turun lagi. Jadi 72. Bahwa masih tinggi? Iya. Ini persis seperti Profesor Andi Hakim Nasution, guru besar statistika itu, IPB. IPB. Kalau kita minum airnya setengah gelas, itu kita bisa mengklaim itu gelas setengah penuh. Ari juga bisa mengatakan itu gelas setengah kosong. Tergantung cara pandang, dua-duanya sama-sama benar. Karena isinya cuma separuh. Kalau kita melihatnya 72% masih tinggi. Tetapi kalau kita melihatnya dari perspektif yang lebih pesimis, itu setengah kosong karena dibanding pada waktu beliau masih menjadi presiden ada penurunan 18 poin. Nah, pertanyaannya ke Budi tadi, ada nggak korelasi antara tudingan ijazah palsu dengan penurunan tingkat kedisukaan? Saya menduga ada, meskipun pertanyaan soal ijazah palsu dan tingkat kedisukaan tidak dilakukan pada survei yang sama satu waktu tidak. Apa indikatornya Prof? Bahwa ini ada pengaruh karena kan gini, banyak yang menganggap bahwa wah Pak Jokowi masih dibicarakan, Pak Jokowi masih populer, masih menjadi top of mind, trending topic, semua talk show politik isinya itu. Harusnya ini berkontribusi pada nama Pak Jokowi yang tetap tinggi. Itu exposure. Exposure itu terkait dengan awareness. Tapi kan Pak Jokowi tidak ada masalah dengan awareness. Sebagian besar orang Indonesia itu udah kenal beliau. Tetapi kalau exposure-nya itu tone-nya negatif atau tidak seluruhnya positif, itu kan punya impact terhadap afeksi publik terhadap beliau. Dan kalau kita membaca pemberitaan soal ijazah palsu, itu kelompok yang anti Pak Jokowi, mereka yang yakin betul bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah, itu kan masih besar sekali. Dapat coverage di media-media. Karena tadi mungkin banyak yang nonton. Jadi Roy Suryo, kemudian Rismond itu banyak sekali mendapatkan coverage meskipun dan mereka rajin betul ya untuk meskipun dari survei saya yang percaya terhadap mereka juga nggak banyak gitu. Jadi temuan saya 60-an% masyarakat masih percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tapi itu efektif menggerogoti tadi ininya Pak Jokowi. Cuma 66% yang percaya bahwa ijazah beliau asli gitu ya. Median sekitar 60-an, 50-an sampai 60-an, tapi yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu itu temuan median 14%. Mirip-mirip sama survei saya. Tetapi kan banyak yang kemudian ragu, ini bener nggak sih palsu atau asli? Baik yang menuduh palsu atau asli sama-sama, terutama yang palsu sama-sama nggak punya bukti yang meyakinkan kan. Tetapi kan membuat sebagian orang jadi mikir. Nah ini yang kemudian menurut saya punya kontribusi terhadap penurunan tingkat kedisukaan terhadap Pak Jokowi dari 90% tadi menjadi 72. Ini juga ada permainan ulur-ulur waktu dari Polri ini dalam memutuskan ya kan. Jadi sehingga makin panjang. Kan Polri udah ini Bang, udah memvonis di tengah jalan divonis dulu ijazahnya asli. Iya, tapi begitupun dengan UGM. Tapi kan tidak ada eksekusi. Misalnya kan udah berapa kali dibilang ini menjadi tersangka segala macam, masih bebas juga kemana-mana kan. Jadi orang mengatakan ini sebenarnya Polri ragu-ragu untuk memutuskan ini gitu loh. Jadi mengingat ini terus menggerogoti tingkat kesukaan Pak Jokowi, kalau memang itu benar hipotesis Prof Burhan, sebaiknya memang Pak Jokowi mengakhiri ini semua dengan mendeklarasikan ijazahnya, atau itu kan case closed kan setelah itu kan. Cuma kan Pak Jokowi sepertinya pada posisi di mana tidak boleh ada pihak lain di luar dari institusi hukum yang memaksa seorang beliau untuk menunjukkan
bahwa ijazahnya asli. Karena itu jadi presiden yang buruk. Iya. Itu kan standing point dia seperti itu. Karena Bu Mega aja kan Standing di pidatonya position seperti menyarankan udahlah apa susahnya tunjukin aja. Kalau saran gitu. saya lebih baik segera dibawa ke pengadilan. Pengadilan. Ya betul ya Bang. Karena Biar udah cepat aja. lapor-lapor kan. Sudah saling melapor. Bikin repot kita semua nih ya. Ya, Jadi karena waktu itu kan Prof Burhan sebelahan lagi duduknya. Nah, Prof, saya tanya, ada keluar survei Prabowo nggak yang bersamaan dengan waktu Ijazah itu? Prabowo. Bukan ijazah. Tingkat kesukaan. Ah, Masih tinggi Pak Prabowo. Nah ini menarik. berapa Prabowo? 92. Berarti 92 tambah 72 berapa tuh? tingkat 20. approval rating 92 bro. Bukan, tingkat kedisukaan. Oh kedisukaan. Beda loh ya. Orang kan bisa punya afeksi positif meskipun secara performance tidak puas terhadap kinerja presiden. Tapi bukan begitu Bang, bukan ditambahkan begitu. Bukan, maksud saya kan ini kan orang menyandingkan Jokowi dengan Prabowo. Jadi kalau ditambah itu sebenarnya mereka 72 tambah 92. Bukan, ini dari bukan. Ada Abang ini pendukung mirip juga baru suruh apa nih. Iya. ada Tengok. pendukung Pak Prabowo yang tidak suka sama Pak Jokowi kan ada. Banyak Jadi juga. kan ya. kan ini kan pertanyaannya satu persatu ya, tidak seperti itu. Tapi poin saya Pak Prabowo itu pernah tingkat kedisukaannya 60-70%. Tetapi menjelang Pilpres 2024 meningkat terus karena waktu itu mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi kan gitu. Jadi terjadi semacam pelimpahan dukungan dari basis pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang meningkatkan basis sosial pendukung Pak Prabowo, dan itu terbukti di 2024 kemarin. Jadi Dan diakui oleh Pak Prabowo kan? betul. Dan- Jadi dan- suka atau tidak suka itu seperti iman, yazid wa yankus, kadang naik kadang turun. Nah, jadi kan Iya. Susah Allah tuh. lah yang maha membolak-balikkan hati ya. ini benar nih. Jadi orang Udah ada orang di Quran misalnya semua yang dendam. terhadap Pak SBY itu setelah beliau tidak lagi menjadi presiden 2014 itu tingkat kedisukaannya juga sempat turun, tetapi belakangan meningkat. Artinya kan seperti iman juga mungkin ada tindakan-tindakan beliau yang membuat simpati kepada Pak SBY meningkat, bahwa beliau masih menjadi ketua majelis tinggi Partai Demokrat, iya, tetapi dia tidak bicara politik Iya. praktis, ya. Masih ngurus poli juga. Ngurus poli, bikin konser, bikin lagu, melukis, itu bicara environment. Jadi isu-isu yang tidak Artinya politik. orang-orang melihat yang manifest lah, tidak melihat yang laten kan. Tapi ketika bicara isu-isu yang politik praktis, ini bukan hanya Pak Jokowi, itu cenderung Turun. menurunkan. Prof, tapi keributan ijazah ini dampaknya apa buat Pak Prabowo? Menurut Prof Burhan? Pak Jokowi, Pak Prabowo. Pak Buat Pak Prabowo ya. Nah, Keributan ya. Ini penting nih. nah ini dan ini menurut saya juga Ini yang mungkin berimbas pada kabarnya termometer suhu antara Solo dengan Merdeka Utara jadi agak menghangat apa. Ini Saya asumsinya orang macam-macam iya, nih. Saya tidak bisa menguji itu karena itu spekulatif dan saya tidak tahu persis ya. Apakah betul suhu Solo dan Kertanegara lah, jangan istana. Kertanegara itu memanas seiring dengan isu ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Tetapi yang terlihat dari apa yang kita saksikan drama ijazah palsu yang menurut saya tidak penting. Iya. Menurut saya ya. Iya. Tapi orang kan bisa berbeda pendapat ya. Kalau kata Bang Zulfan Saya rame. setuju tuh sama. Tapi rame. Isu ini membuat perhatian kita pada hal-hal yang konkret Ya, itu menjadi terabaikan. sepakat. Dan pada titik tertentu itu menjadi tanda kutip secara politik menguntungkan Pak Prabowo juga. Karena Menarik. perhatian kita terhadap isu konkret itu menjadi berkurang, padahal isu konkret itu jauh lebih penting untuk mendapatkan atensi publik. Apa itu isu konkret? Clear kan? Satu, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kita yang menurun dibanding tahun lalu. Jadi target Pak Prabowo 8%, kuartal pertama ekonomi kita itu di bawah 5%. Bahkan Bank Dunia mengoreksi pertumbuhan ekonomi kita dari 5,1% tahun ini menjadi
hanya 4,7%. Rupiah merosot 10%, indeks IHSG turun 20%, PHK meningkat tajam sampai Kementerian Tenaga Kerja nggak berani merilis angka yang sebenarnya. Ini kan isu-isu yang konkret Yang berani rilis tuh wamennya. yang sayangnya kemudian kita lebih asik pada drama ijazah ini asli atau palsu. Yang menurut saya Justru lebih menguntungkan penting. Pak Prabowo karena Pak Prabowo tidak disorot dan tidak dikritik untuk hal-hal yang konkret dan substansif itu menurut Prabowo. Wah, ini lebih Budi lebih to the point. Kira-kira begitu. Tapi juga merugikan kan Prof. Maksudnya gini, ada hal-hal yang baik yang udah berhasil dilakukan Pak Prabowo juga nggak dilihat kan? Persis. 80.000 koperasi merah putih ini Enggak, orang nggak bicarain gitu. Saya nggak setuju sama Budi. Salah lagi Ini kita kan. seolah-olah Pak Prabowo ini memanfaatkan situasi ini. Nah itu Enggak ini. lah. Enggak, ini kan efeknya. Kau Bang. kadang-kadang negatif terus. Tapi dampaknya juga hal baik Pak Prabowo juga nggak dibicarakan. Iya. Itu persis. Jadi poin saya biar kita adil ya. Jadi apa yang baik atau apa yang masih kurang dari pemerintahan sekarang Nggak sempat semua dibahas. tertutup oleh drama atau gimmick yang menurut saya nggak perlu. Karena akhirnya Nggak urgent. ijazah itu dianggap penting, apa yang dilakukan pemerintahan kan nggak Nggak dianggap penting. penting akhirnya. Ini contoh ya Prof, ini pernah terjadi nih. Di awal-awal Pak Prabowo launching makan bergizi gratis hari pertama. Ya. MBG. MBG. Erick Thohir mengumumkan pemecatan Sintayong. Oh iya penting. Launching hari pertama MBG siang hari. Di siang hari itu pula ya harusnya berita siang sampai malam itu isinya launching MBG kan. Itu Anak-anak program makan, novelty-nya segala presiden. macam kan. Gara-gara ada yang main di Portugal nggak pakai sepatu itu. Prabowo yang ngerti konteks bakasian. Nanti kita Nanti cerita. tolong brief apa Iya, itu konteksnya. iya. Main Di di siang Portugal. sama ya kan Pak Erick Thohir mengumumkan pemecatan Sintayong. Akhirnya nggak ada yang meliput dan berita itu isinya Sintayong aja seharian. Artinya 3 hari bos Sintayong. artinya masyarakat kita juga melodramatik ya. Iya. Suka drama gitu. Jadi dan kan saya sendiri rilis soal survei ijazah itu hanya bagian kecil dari survei yang kita rilis waktu itu. Headline-nya itu semua kan? Headline-nya itu semua. Padahal kita bicara tentang public trust, Iya. kita bicara tentang kepuasan terhadap egoisentrik dan sosiotropik, ekonomi dan seterusnya. Semuanya ke situ. Dan habis itu saya bilang saya nggak mau diundang Ijazah. sama media-media yang ngomong soal ijazah karena saya nggak mau isu ijazah menutupi hal-hal yang lebih penting, Konkret. lebih penting Prof, untuk tapi dibicarakan. ini bukannya bagus untuk Pak Prabowo karena apa? Dengan adanya isu ijazah itu membuat publik memberikan kesempatan Pak Prabowo untuk kerja sebaik-baiknya. Udah kerja aja dulu hasil ini aja dulu konsentrasi. Iya, kalau isu ijazah 5 tahun gimana? Gimana lo? Iya. Soalnya ini lama sekali. Saya pikir isu ijazah ini sebentar, ternyata lama sekali. Iya karena nggak, lagi-lagi karena Nanti Dan habis ini untuk- kan ijazah SMA udah mulai muncul nih bos. isi Palsu apa? Pak Jokowi ini. Iya, SMP. Ini satu ijazah 2 tahun. Nah kemarin Gimana nih, lo? kemarin kan saya diundang sebagai salah satu narasumber Rapimnas Ormas Gerakan Rakyat, ormasnya Anies Baswedan. Iya. Oh, Saya diundang. yang pakai kentongan itu ya, Bro? yang ternyata Saya Anies bicara Baswedan tentang ngasih nama digitalisasi MRT, dan demokrasi. Ada Mas Anies, dia dengerin waktu saya presentasi, ada Refli, ada Saud Situmorang, macam-macam. Pas tanya jawab, Refli nanya soal ijazah. Dan saya kan ngomong apa Keprabowo. adanya. Iya. Jadi poin saya adalah saya tidak bisa memastikan apakah ijazah itu asli ataukah palsu. Sebelum ada keputusan pengadilan yang konkret. Dan saya juga tidak punya bukti apakah itu palsu atau atau asli. Yang jelas Yang palsu saya nggak lihat. ijazah itu sudah dipakai oleh Pak Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur dan presiden. Dan selama ini tidak ada masalah. Prof, ini Tapi kan sama- Rokai udah punya jawaban bos, bagus. Apa? Iya, Pak, Rocky. Rokai. Saya yakin ijazahnya itu asli, orangnya yang palsu. Udah tebak pola Rocky. Rokai orang tahu. Nah itu akan menuju ke situ nanti perbincangan. Iya. Pokoknya intinya akan dicari apa yang melemahkan dan orang kalau udah gak suka sama Pak Jokowi akan dicari terus gitu kan. Nah yang menarik buat saya nih, Rocky top, Rocky.
Yang menarik buat saya, Pak Jokowi kan sudah tidak lagi menjadi presiden 10 bulan kurang lebih, ya. Tetapi masih menjadi sasaran tembak. Ada Gibran. Padahal dia tidak punya power. Kenapakah? Gibran pun sebagai wakil presiden itu juga tidak populer amat Iya. sebagai wapres. Belakangan Bobi jadi sorotan nih setelah apa yang terjadi di Sumatera Utara kan, Prof? Iya, betul. Maksudku ini kan juga Maksud saya- terus kemarin soal pulau 4 pulau di Aceh dan Sumatera Utara dispute-nya itu juga dianggap karena Orang-orang yang influence Jokowi. orang-orang yang selama ini mengkritik Pak Jokowi itu kan berani sekali. Tetapi sasaran tembak mereka sasaran tembak yang lemah karena sudah tidak punya kuasa. Iya. Mereka tidak berani mengarahkan sasaran tembak itu ke yang punya kuasa. Ya kan? Kenapa itu, Bro? Tidak tahu saya. Nah, gini saya punya Kirain tahu. Enggak, mungkin Prof sungkan mungkin saya juga salah ya, tapi kan Tapi Anda berani. persepsi saya sebenarnya ini target tembakannya bisa jadi ke Prabowo. Tapi kan tadi nggak berani. Pemutar begitu. Mutar. Karena apa? Mereka tahu betul bahwa pendukung utama Prabowo itu adalah Jokowi. Dari segi tadi ya, di Gerindra kita lihat kan, kita tanpa Pak Jokowi tidak mungkin menang, kan gitu. Nah, jadi sejak itu kan mulai muncul itu. Di sasaran antara. Sasar antara. Oh, ini rupanya sama aja dengan Jokowi kan gitu. Tetapi Jokowi masih kuat, nggak bisa masuk ke situ langsung. Kalau masuk ke situ langsung berhadapannya berat. Nah, Jokowi dulu yang dianggap lawan yang agak lemah dibandingkan Prabowo. Nah, kemudian kalau ambruk ini Jokowi, Putih banget itu. ya udah tua. Iya. Kita ini mau susah beli gini belum ada untung gitu. Jokowi ambruk semua, baru target berikutnya adalah Prabowo. Tinggal kan mungkin dianggap Prabowo ini siapa sih, tinggal polisi sama tentara kan? Nah, polisi sama tentara kan hitung-hitungan juga berhadapan sama rakyat sekarang ini, tidak seperti dulu. Nah, jadi itu Prof. Tapi kalau saya punya pandangan lain, Bang. Gini, Oh, selalu lain. emang agak Selalu lain, beda Bang. sama abangnya. Iya, selalu Enggak, beda. Bang. Gini, Bang. Maksudku gini. Ini soal sejarah dan lama-lamaan dalam trajektori politik di Indonesia gitu ya. Mereka berdua ini antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Prabowo ini kan jalannya berliku dan bapaknya itu udah Untung kau di bilang politik. berliku tuh. Ibunya kakeknya juga udah di politik gitu. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ya. Sementara kan Pak Jokowi singkat, 9 tahunan udah jadi presiden. Seperti gitu kan. siapa? Prof Dasko. Ya. Jalannya cepet juga kan? Itu tema yang lain ya. Kecanggihannya kan? Iya, tapi kalau canggihannya nggak perlu kita debatkan. Ya makanya cepat dan canggih. Ya, Saya aja merasakan dampak tidak langsung kan kecanggihan Prof Dasko. Nanti kita cerita di luar. Yang WA kemarin. Jelas. Banyak lah yang cepat-cepat tuh banyak. Ya, tapi gini Bang, yang mau aku bilang ini, kan yang oposisi sekarang tuh dulu pendukungnya Pak Prabowo. Iya. Waktu 2014, 19, itu pendukungnya Pak Prabowo. PDI pernah sama-sama Pak Prabowo di 2009. Iya betul. Iya kan? Mana ada dulu Adian teriak-teriak HAM tahun 2009 atau Budiman teriak-teriak HAM tahun 2009. Waktu Bu Mega maju sama Pak Prabowo gitu. Nah, ketika 2014 2014 udah PDI yang lawan Pak Prabowo karena PDI Pak Jokowi kan. muncul lagi isu itu. Muncul lagi isu itu gitu kan. Nah, poin saya adalah ketika hari ini mereka nggak mungkin berhadapan sama Prabowo, bahkan Rocky pun juga nggak keras sama Pak Prabowo kan. Iya kan, karena punya Lembut sekali Rocky sama punya Pak Prabowo. hubungan panjang. Yang gitu. keras tuh sama Pak Prabowo Ferry Latuhi. Kemana kawan di Karena satu itu? iya, udah lama juga Prof Ferry ini kan. Sejak dia unpacking ini loh Bang. Frustrasi gitu ya. Abang ini tanggung jawab dulu. Iya. Kalau jangan perdalam itu. Tapi ini yang aku mau bilang bahwa kalau kita bicara soal apa namanya, kenapa mereka tidak menyerang Pak Prabowo ya nggak bisa memang nyerang Pak Prabowo. Satu-satunya bagian Pak Prabowo yang bisa diserang ya Jokowi. Iya. Ya karena ya kan relasi yang panjang di politik kita udah tahu lah. Pasti pernah ada take and give gitu Ya, kan.
Setuju. Iya kan? Dan kedepannya mungkin juga berharap take and give. Nggak tahu kita, Anies Baswedan kan sekarang juga nggak keras sama Pak Prabowo. Saya kan pernah- Kerasnya sama Pak Jokowi. Ini presiden nggak pernah ke PBB katanya kan kemarin kan. Kalau ditawari jadi menteri mungkin mau juga Anies Baswedan. Kan kita nggak tahu Nah, gitu. makanya waktu dibilang nggak pernah ke PBB, Yusril pertama yang marah. Pernah ke partai PBB. Iya kan? Jadi Anies pun masih Lucu nyerang juga, Bang, Jokowi nih. kan. Aku tengok. Sampai hari ini Anies masih nyerang Jokowi gitu. Iya. Nyerang Prabowo enggak. Enggak. Padahal waktu debat Pilpres berapa kerasnya 11 dari 100 itu, Prof. Iya, betul. Iya kan? Tapi kan hari ini ada apa expected value yang diharapkan dari Pak Prabowo gitu ya. Ada future value yang diharapkan bahwa kalau gua keras-keras nanti gua nggak diajak. Kemarin kita sempat berkawan padahal. Masih kan ada gitu. harap-harap sedikit. Iya, Sedikit ada ya. harap gitu loh. Harap-harap sedikit lah ya. Jadi kan kalau kita lihat, saya melihat ya gerakan-gerakan soal ijazah palsu ini. Ini juga yang frustrasi karena kalah pemilu juga. Kok gitu bang? Ya kan? Yang paling keras ini soal ijazah palsu Pak Jokowi kan HTI. Panjang. Iya kan? Di dalam HTI ini. Apa ini HTI? Ada pula di HTI Hizbut dalam. Tahrir. Hah? Bukan aliansi tasawuf independen. Nah, itu hati. Nah, jadi kalau kita lihat di situ ini kemarahan itu ya. Ini mereka nih. Lu kurang ajar adik-adik nih, Bang. Terutama dia nih bang. Dia ini sering sekali gitu kan. Kasih abang. Sikat-sikat abang. Terus gimana? Iya, itu ATI tadi. Gimana? HTI. HTI ini. Jadi kan tim pembela umat dan aktivis itu kan kawan-kawan HTI sebenarnya. Iya. Ketua umumnya Egy Sujana. Dan sekarang mereka itu dapat peluang lagi bang untuk mengkritik ijazah ini. Jadi ya, di TV-TV itu aku lihat, tapi bukan HTI, aku nggak tahu ya. Tapi maksudnya orang-orang mengkritik Pak Jokowi dari zaman dulu dan pendukung Pak Prabowo dulu juga. Iya, Pak Prabowo kan dulu kelompok Islam garis keras kan dukung Prabowo karena ngelawan Jokowi kan. Karena paling gampang mereka kan begitu diisukan Jokowi agak bau-bau komunis, mereka pasti anti. Bahkan teori konspirasinya ada yang ngomong gini, wah Roy Suryo kan dulu Demokrat. Jangan-jangan pergerakannya ini di backing sama SBY. SBY gitu-gitu. Konon Wah, kabarnya begitu. Sudah ada yang ngomong juga. Ya kan? Nah, kemarin kan ada nggak itu gosip apa gosip di Bang? Unpacking kan ngomong bahwa Konon juga kan. AHY siap bersaing dengan Gibran dalam Pilpres 2029 kan? Iya. Terus Ya, kalau kita berpikir bukan secara akademik ya, ya, laten dan tapi manifest nih, Bang, ya. tapi secara pandangan politik praktis nih, kita bisa mengatakan, oh pantas ini Jokowi dihancurkan, Gibran dihancurkan, supaya AHY mulus nanti. Apakah jadi wapres atau menjadi capres? Martirnya Roy Suryo namanya. Rasulullah itu nggak ngerti martir apa enggak. Ini Nggak, ini konspirasi nih. Ini jujur ini belum tentu benar ya. enggak, tapi ini pernyataan Bang Zulfan ini sebagian juga muncul kan di media sosial. Ya. Ya, lagi-lagi dalam politik memang susah untuk membuktikan, tapi kan Bang Zulfan mendeteksinya itu, menciumnya, apakah benar atau tidak. Sebagai buaya ini kan indra Dalam penciuman filsafat ilmu kan ada dua jenis kebenaran, ada kebenaran logis, ada kebenaran empirik. Secara logis masuk akal. Tapi apakah secara empirik seperti itu? Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu. Tapi logis masuk akal kan Kepentingannya ya. dari sisi kepentingan. Tapi apakah seperti itu? Nggak tahu. Atau ada memang fakta itu sedikit digoreng kan, Iya, dicocok-cocokkan. diolah-olah terus juga bisa kan, Prof kan? Iya kan? Dari segi Cocok logis logika. tadi betul bahwa kalangan sudah keluar statement bahwa AHY siap bersaing dengan Gibran. Dan Pak Prabowo di acara Siapa itu yang Demokrat mengatakan kan. itu? Salah satu DPP Demokrat. Oke. Ya kan? Dan Pak Prabowo kan ngomong di acara Demokrat, kalian berdua nanti ini ya. Oh, Iya kan? iya. Prof kan? Betul, betul. Saya juga terkesan pada Pak Prabowo ini nggak mau 2 kali ya. Udah capek juga dia. Baru lagi nih. Baru lagi nih Benar. Saya melihat Ini harapan kabar A1 apa ya inilah analisa? kau ini suka kali tanya A1 kan kebanyakan kawan nama Intel kau. A1, A2, A3, Ya, ini kan A4. kita analisis ya kan Iya. kalau kita lihat Pak Prabowo ini cukup 1 periode. Nah ini abang saya analisis gitu. Abang tadi udah yang
Pak Prabowo nih udah yakin betul Masa apa kau harus kasih tahu dulu nih analisis atau enggak ini lah. Oke, udah dari azan zuhur sampai azan asar ya, ini. kita ngomongin putusan MK dulu Ayo nih. terakhir. Iya. Putusan abang ini kangen Abang nih nih, kita. abang nih. Kangen jangan nyiksa orang. Nggak, Abang udah pakai baju buaya ini loh Bang. Bang itu buaya apa aligator bang? Oke, lah 15 menit. Iya. Ayo kau kasih dulu. Ke Prof Burhan dulu, Prof. Ini putusan MK lah yang Soal memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah ini minimal 2 tahun katanya setelah pemilu nasional ini. Ini gimana menerjemahkan putusan MK ini, Prof? Ya, saya melihatnya dari sudut pandang politik ya, Ya. bukan dari sudut pandang ketatanegaraan. Karena dari sisi ketatanegaraan kan ada debat ya berkaitan dengan pemindahan pemilu DPRD tingkat kabupaten kota dan provinsi ke rezim pilkada. Padahal di Undang-Undang Dasar antara pemilu legislatif dengan pilkada itu di 2 pasal yang berbeda. Saya tidak mau masuk ke situ karena itu bukan area saya. Tetapi secara politik itu menguntungkan keputusan MK buat banyak pihak. Buat pemilih, apa buat pemilih? Keuntungannya adalah pertama, ketika ada pemisahan rezim pemilu nasional dan pemilu lokal, keuntungan buat pemilih, isu-isu lokal yang selama ini tertimbun oleh isu nasional itu akan muncul. Karena dipisahkan pemilu lokal 2 tahun hingga 2,5 tahun setelah pemilu tingkat DPR RI dan Pilpres. Ya, itu satu. Yang kedua, keuntungan kedua adalah kalau misalnya ini dieksekusi, maka penyakit kemarin menurunnya partisipasi di pilkada setelah Pilpres dan Pileg dilakukan dalam waktu yang berdekatan itu akan dikurangi. Oke. Ya. Kemarin kan terjadi penurunan partisipasi cukup jauh tuh, 81% di Pileg dan Pilpres. 9 bulan kemudian waktu pilkada tingkat partisipasi turun jadi 60-an hingga 70-an persen di pilkada karena waktunya terlalu berdekatan, terjadi election fatigue. Itu menguntungkan pemilih, ada waktu jeda 2 tahun hingga 2,5 tahun. Keuntungan yang ketiga, itu kita punya waktu sebagai pemilih untuk mengoreksi hasil pilihan kita di pemilu nasional. Jadi kalau kita memilih Kayak pemilu pilpres, sela gitu ya, Prof ya. kayak midterm election. Jadi kalau kita memilih 2 tahun atau 2,5 tahun setelah pilihan pilpres dan pemilihan DPD dan DPR RI, kalau misalnya hasil pilihan kita tidak perform, kita bisa panis di pemilu 2,5 tahun kemudian waktu pilkada, kita tidak akan memilih calon dari partai yang sama yang kita pilih di pemilu nasional tetapi kinerjanya buruk. Tapi midterm election ini selain di Amerika di mana lagi ya, Prof? Katanya di Filipina ya, saya tidak tahu persis yang saya cukup akrab di Amerika ya. Di Filipina kemarin bongbong Iya, misalnya. ada tadi kan tuntas juga kan, banyak kalah juga kan kemarin kan. Ya, terima kasih Bang Sulvan ya. Baju buayanya. Iya. Sibuk. Iya, jangan banyak ngomong ini dulu, ini lagi. Iya, cocok. Iya, cocok juga. Terima kasih Bang. Kemudian yang berikutnya, ini masih keuntungan lagi nih. Kalau dipisahkan, maka kemarin waktu 2024 kan terjadi satu indikasi yang kuat di mana peserta kontestan pilkada itu tidak mengalami peningkatan meskipun barrier to entry untuk mencalonkan kepala daerah sudah diturunkan oleh MK. Mengapa terjadi seperti itu? Karena banyak sekali partai politik yang memperhitungkan soal alokasi jatah di kabinet. Oke. Jadi mereka menunggu dulu kalau misalnya ada komitmen untuk mendapatkan peningkatan alokasi jatah di kabinet, mereka bersedia untuk mendukung calon dari Partai Gerindra yang kebetulan Pak Prabowo sebagai vote getter dan sekaligus pendiri Partai Gerindra itu menang sebagai Pilpres. Iya. Nah kalau dipisah, maka kita punya kesempatan partai-partai tadi bisa mencalonkan kadernya sendiri tanpa mengganggu proses koalisi di tingkat nasional. Itu kan keuntungan-keuntungan yang banyak sekali. Ya. Termasuk partai politik juga diuntungkan karena mereka bisa mencalonkan kadernya. Kalau misalnya proses pencalonan pilkada itu tidak
dikaitkan dengan koalisi di tingkat nasional. Nah itu keuntungan-keuntungan nih dari sisi partai maupun pemilih. Cuma masalahnya adalah partai-partai ini kan sepertinya itu merasa terganggu karena banyak sekali ya kewenangan mereka yang istilah mereka diserobot oleh MK. Jadi yang muncul tuh kayak semacam perasaan harga diri sebagai pembuat undang-undang, MK terlalu banyak mengambil jatah mereka. Apalagi dalam kasus pemindahan pemilu DPRD kabupaten kota dan provinsi kemudian ditarik menjadi rezim pilkada, itu dianggap rezim pemilu lokal ya, bukan pilkada, itu dianggap apa istilah mereka itu tidak cukup hanya dengan judicial review di MK, harusnya di amandemen. Karena ini tema pokok setiap DPR Komisi 2 baru nih. Amandemen. Soal sistem pemilu ini. Sistem pemilu. Iya, tiap periode selalu ini tema pokok mereka. Selalu nih. mau ada inovasi baru. Hasil dari kan bulan-bulan MK semua kan. Komisi Betul. 2. Soal pemilu serentak lah, ya kan, soal macam-macam lah. Terakhir juga soal apa tuh namanya, undang-undang Sekarang sudah mulai muncul pilkada. mereka tidak mau memfollow up putusan MK, dan kalau misalnya MK memutuskan keputusan semacam itu harusnya melalui amandemen. Nah, saya di situ Amandemen konstitusi. amandemen Undang-Undang Dasar 45. Oke. Karena alasan beberapa pihak yang mengatakan tidak cukup JR dari MK tetapi harus amandemen karena ini normanya berbeda istilah mereka. Norma pemilu kemudian ditarik ke pilkada itu dua hal yang berbeda. Nah, masalahnya kalau dibawa ke amandemen itu bisa seperti kotak Pandora itu. Iya, atau kotak Pandora. Karena bisa kemana-mana itu, ya. Karena bagaimanapun sampai sekarang masih muncul uaran ya dari beberapa pihak yang mengatakan sebaiknya pemilu presiden itu dikembalikan ke MPR. Kan bisa saja itu, numpang GBHN sebaiknya dikembalikan menjadi kewenangan buat MPR. Piagam Jakarta pun bisa masuk lagi itu kan. Ini bisa jadi kotak Pandora yang menurut saya membahayakan agenda demokrasi kita gitu. Kalau misalnya pintu amandemen dibuka sementara kita tidak bisa memastikan poin atau klausul mana yang akan dibicarakan ketika pintu itu terbuka gitu ya. Ya karena buka pintu itu kan beratnya minta ampun kan dalam Berat konteks sekali. sekarang. Kalau pintu udah kebuka, masa ya kita Nggak Masa nggak ikut pemain? kawan-kawan ini kan. Ikutlah separtai dua partai permainan ikut juga kita dalam kan. Iya kan jadi nggak terkontrol di situ. Jadi bisa meledak. Itu dari isunya sektor kemana-mana. ketatanegaraan tuh Prof ya. Anda mencium ada aroma untuk setengah memaksakan bahwa ini ujungnya akan ke situ. Karena untuk mengakomodir hal ini kan butuh amandemen konstitusi kan. Kalau Ini kata beberapa argumen hukum sebagian tata negara. politisi ya yang tidak setuju dengan putusan MK. Termasuk kan muncul revisi undang-undang MK yang langsung masuk skala prioritas. Iya. Karena MK dianggap terlalu sering ya mengambil jatah Ya, karena dan kata kewenangan DPR dan karena pemerintah. Kata ketua KPU kemarin kita ngobrol, ini kan alasannya karena fatigue. Penyelenggara pemilu terlalu capek, terlalu ini. Tambah satu lagi tuh, dari sisi penyelenggaraan pemilu, kalau waktunya dilakukan dalam 1 tahun, itu dari sisi penyelenggaraan pemilu, entah itu KPU atau Bawaslu, itu juga kecapean muncul, dan akibatnya banyak agenda yang tidak bisa dilakukan secara maksimal karena waktu yang terbatas. Agenda pengawasan dan monitoring juga bermasalah, ya kan? Karena akhirnya kan mereka bicara ada soal teknis, peningkatan kualitas pemilu, mengurangi transaksi politik uang, semuanya menjadi terbengkalai kalau misalnya agenda pemilu yang padat itu ya itu dilakukan Jadi bener dalam dong 1 tahun. Sebenarnya secara substansi oke dong. Kalau saya pribadi setuju ya bahwa Mr. Q tidak setuju ya. Itu soal lain. Saya setuju. Meskipun ketua KPU merasa dan mengaku bahwa dia tidak pernah diminta, KPU tidak pernah diminta pendapatnya oleh MK. Oh gitu. Meskipun sebagai pihak terkait karena salah satu alasannya adalah faktor kelelahan penyelenggara.
loh aku penyelenggara, aku nggak pernah ditanya aku lelah apa enggak. Gitu kurang lebih gitu. Kalau kata Mas Afif. Aneh juga ya, harusnya kan ditanya. Nah itu dia. Tapi Tetapi itu kan, kalau nggak salah ada dalam konsideran putusan MK yang mengatakan ketika tidak dipisahkan, artinya MK menganggap kalau tidak dipisahkan penyelenggaraan pemilu menjadi problematik karena waktu yang terlalu berdekatan itu bisa menimbulkan fatigue ya, bukan hanya di sisi pemilih tapi juga penyelenggara. itu kan asumsi MK kan, maksudnya Betul. MK berdasarkan asumsi itu. Tidak menanyakan langsung. Tidak nanya kamu capek apa enggak gitu kan. Iya. Aku berasumsi kamu capek. Kadang-kadang kan juga boleh kayak gitu. Iya boleh. Gue lihat lu udah nguap-nguap duduk situ. Ah, udah nggak capek enak juga. gua. Iya. Jadi Nggak nggak enak usah gua diundang deh Budi, yang penting dia ngantuk. Iya, iya. Nanti Udah gua- kita putuskan Iya. yang asumsi Budi Santai ngantuk. aja Dinda, nanti gue aja yang ngurus. Ya gitu. gitu. Atau gue suruh main bola salah mulu kan apa kayaknya emang lu nggak bisa main bola lu jangan nanti aja di main bola lu kayak nggak bakat Lu lu. kayaknya padel deh. Padel aja. Oke, Mas Yada. Udah. Oke Prof, thank you Prof. Sampai jumpa Makasih. lagi. Dah. Makasih.